Biasanya dalam kehidupan, kalau ada sebuah sesuatu yang baik, tapi pelakunya punya niat yang jelek, biasanya suka ada selip. Mobil itu, bahwa sopirnya itu ingin campur bahan bakar agar dia dapat untung. Pas nanjak mundur lagi. Nah, ada beberapa hal Pak yang menjadi catatan kita untuk menjadi bahan praktek kita ke depan. Dulu ada namanya bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai waktu itu orientasi utamanya adalah agar masyarakat miskin mendapat protein, mendapat nutrisi, mendapat juga kalori, bahkan sampai kacang-kacangan. Nah kemudian petani di desa itu bisa tumbuh. Karena apa? Karena produknya diserang oleh para penerima bantuan pangan non tunai. Prakteknya waktu itu oleh kepala desa dan beberapa oknum pendampingnya itu diberikan kepada supplier dan luar. Berasnya dikirim, dagingnya dikirim, akhirnya mereka dapat fee. Akhirnya sekarang ada pemerintah pusat, karena saya protes waktu itu diubah jadi uang. Kenapa? Ternyata warungnya itu hanya digunakan untuk transit, mengirim barang, kemudian dapat fee warungnya. Yang kirimnya supplier, itu dapat fee lagi, berjenjang fee-nya. Nah, maksudnya begini, kita harus jujur bahwa anggaran MPD ini agak menggeser anggaran dari daerah dana transfer. Nah, dana transfer itu nanti kita akan berdampak pada kehilangan dana infrastruktur daerah. Gitu. Nah, saya gubernur tidak akan menyerah. Saya akan berubah dana rutin listrik, air, potong setengahnya, kemudian dana pengurangan dana transfer 2,4 tidak akan mempengaruhi kinerja pembangunan. Yang ada adalah listrik mati ketika malam hari, jam kerja, listrik hanya nyala jam kerja, AC nyala jam kerja, dan kita sudah betul tidak bisa. Nah, artinya bahwa infrastruktur bisa jalan, ekonomi bisa tumbuh kalau ini semua terencana. Misalnya begini, di satu kabupaten, satu kecamatan, di satu desa, satu sekolah, itu berapa kebutuhan pisang, berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan beras, berapa kebutuhan daging. Kalau semua itu menjadi rencana kerja dinas pertanian, peternakan, perikanan di daerah membuat rencana. Oke, sekian bulan ke depan pisang apa yang disukai oleh anak sekolah ini nanti. Jangan pakai pisang impor. Udah anak pisang, anak sekolah digerakkan untuk apa? Pelihara ayam di rumah, pelihara kambing, pelihara bebek di rumahnya. Untuk apa? Anak-anak sekolah ini menjadi mata rantai pemasaran terus. Ada sekolah nanti ada tim full dari penyelenggara kegiatan. Untuk apa? Beli telur dari sekolah, beli ayam dari sekolah. Iya, itu bisa menjadi bagian produksi. Artinya anak sekolah bisa menjadi bagian. Kenapa? Karena anak kita tiap hari hanya pakai motor. Kalau ini menjadi gerakan, sebenarnya ini bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, bisa menjadi pertumbuhan pertanian, peternakan, perikanan. Anak sekolah kurikulumnya diwajibkan untuk pelihara ayam, pelihara sapi, pelihara domba, pelihara sapi perah, kambing perah, semuanya. Artinya bahwa anak mengkonsumsi telur yang telurnya diproduk sendiri dari beli. Maka 335 triliun itu kalau di Jawa Barat 50 triliun itu bisa menjadi pengganti dari dana transfer yang hilang itu, yang untuk jalan, jembatan, irigasi, dan sekolah itu. Artinya bahwa ini bisa menjadi siklus kalau itu kita sikapi bukan hanya sebagai uang, tapi kita sikapi sebagai moralitas untuk membangun siklus ekonomi semuanya muter. Pada akhirnya apa? Tidak akan ada pedagang sayur yang dianjuk, tidak akan ada pasar yang sepi kalau semuanya belanjanya ke pasar. Kan ini idealnya. Tetapi kalau menjadi terbalik, barangnya disuplai oleh bandar yang punya modal, tidak lewat pasar, langsung pasok ke tempat, tidak melibatkan banyak orang, maka ini bisa jadi terbalik, hanya memberikan kekayaan pada orang tertentu. Ini kan setiap siklus ada sisi positif, sisi negatif, tergantung kita mengelola. Nah, kita 3 hari ini mau pakai yang mana? Mau pakai ini sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi, mendorong pasar tradisional, menggerakkan para petani, para PPL, dinas pertanian, membuat rencana kerja, di pemakan sawah ditanam pisang, pisangnya di sini, di halaman rumah ditanam pisang, pisangnya di sini. Nah, kalau saya sih sudah melaksanakan, suruh ayam jalan menuju rumah saya hari ini pohon pisang.
persoalan besok dibeli sama yang beli atau tidak penting, yang penting bisa gitu. Karena saya penggemar ini tiap hari. Nah ini di rumah saya penuh dengan ikan, di rumah saya penuh dengan ikan. Apakah akan dibeli yang beli atau tidak penting. Yang penting di rumah saya harus ada ikan. Saya tuh berpikir ini, kalau besok ada perang, saya sudah aman. Beli ada, ayam ada, ikan ada, domba ada, sapi ada, yang tidak ada cuma satu istri. Nah ini yang menjadi perubahan pikir kan. Terakhir Pak, ini kan opini Pak, saya ingin seluruh opini ini nanti terletakkan. Selalu ada kalimat, mau nggak bangun dapur EBG, modalnya satu dapurnya sekian, nanti dari 1 miliar itu bulan kita dapat 150 juta untung, itu penjualan. Nah selalu gitu, dan saya juga harus nawarin, saya nggak makan, jangankan bikin dapur buat orang lain, dapur rumah saya aja ada yang mau. Nah ini yang sesuatu yang bisa jadi di lapangan, ada orang, ada oknum, ada orang yang memanfaatkan ini sebagai peluang untuk kepentingan. Ini pasti terjadi karena proyek juga ada yang ada yang asli, tender, gitu, ada yang tendernya abal-abal kan ada. Nah ini saja catatan dari saya untuk segera kita perbaiki bersama. Kita paham Pak Presiden sangat konsen terhadap upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari sejak dihamil. Ibunya harus mendapat asupan gizi yang memadai, nutrisi yang memadai, karbohidrat yang memadai. Ketika lahir harus mendapat ASI yang memadai, tubuh besar harus mendapat nutrisi, gizi, protein, semua harus memadai. Maka lahirlah program yang disebut dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu sebuah program strategik yang memiliki nilai alokasi yang sangat besar. Barangkali paling besar di antara seluruh anggaran di APBN. Karena paling besar diorientasikannya adalah untuk membangun sumber daya manusia agar generasi muda Indonesia mendapat makan bergizi gratis, bukan cari gizi gratis. Itu yang paling penting. Karena itu niatnya harus ikhlas demi kepentingan negara. Kita tahu bagaimana keikhlasan Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, seorang presiden ikhlas untuk kepentingan bangsanya. Maka program mulia harus dijalani oleh sikap yang mulia, oleh perilaku yang mulia, di mana siapapun yang menyelenggarakannya tidak boleh dalam pikirannya ada kepentingan lain di luar kemuliaan itu. Nanti Pak Kepala BGN yang berikan penjelasan dalam hal kita depan. Nah kalau saya melihat dari sisi teknis di lapangan, ada beberapa problem krusial yang terjadi. Dan ini bahan evaluasi karena yang diurus ini berapa ribu akun, berapa juta orang, pasti ada yang menyimpang ya. Dan sekian juta orang itu pasti ada yang menyimpang. Tapi dalam kehidupan kita, yang dibicarakan itu pasti yang menyimpang, bukan yang baiknya. Dari kalau ada 10.000 pelaku pelaksana kegiatan BGN yang tidak baiknya 10, maka berita tiap hari tidak akan membicarakan yang 9.990. Yang akan dibicarakan adalah perilaku yang kita punya anak 10, yang baiknya 9, yang jadi geng motor 1 orang, yang jadi berita bukan yang 9, yang geng motor. Nah, kita hari ini ingin membenahi yang berperilaku geng motor, yaitu yang cari gizi gratis. Yang kita omongin hari ini adalah sikap dan perilaku yang cari gizi gratis. Ini kita jangan ngomongin MBG-nya, MBG-nya tugasnya mulia. Yang kita bahas adalah orang yang di otaknya cari gizi gratis. Nah, ini saya melihat gini, yang cari gizi gratis itu satu, bayar pegawainya tidak sesuai standar. Karena bayar pegawainya tidak sesuai standar, pegawainya nggak mau ngantuk, nggak mau capek sampai malam hari. Akhirnya masaknya jam 10, jam 9. Habis masak ditutup, habis ditutup disimpan, besoknya baru datang dimakannya jam 12. Perilakunya ada. Yang kedua, ngambil bahan baku. Bahan bakunya tidak sesuai mutu, tidak sesuai standar. Cari bahannya agak miring-miring dikit. Untuk apa? Dapetin keuntungan biar lebih gede. Kemudian yang ketiga, cuci nampan atau tempat makan. Tidak menggunakan standar. Cari bahan yang murah tapi mudah, sehingga efektif. Cari untung. Nah, dapurnya tidak higienis, tidak sesuai dengan standar. Nah, biasanya dalam kehidupan, kalau ada sebuah sesuatu yang baik, tapi pelakunya punya niat yang jelek, biasanya suka ada selip. Mobil itu, bawa truk, sopirnya itu
ingin campur bahan bakar agar biar dapat untung. Pas yang mundur lagi Pak, atau kanvas remnya adalah, atau diganti bahannya yang bukan sir. Terjadi seluruh proses kecelakaan Indonesia itu rata-rata disebabkan karena pengelolaan yang lalai, karena ingin cari untung. Semua orang mikirnya itu. Nah, kita sebagai penyelenggara pemerintah bertugas mengawal seluruh kebijakan ini agar tepat sasaran dan melahirkan outcome dan benefit bagi kepentingan publik yang kuat. Maka mari kita bersama-sama hari ini untuk segera membenahi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.